Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fuad Butolo dari Prodi Sistem Teknologi Informasi NIM 24 12 10 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ROM. ROM adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan hanya dapat dibaca, tidak dapat ditulis atau diubah dengan mudah. ROM berbeda dengan RAM yang bersifat sementara dan akan kehilangan data saat perangkat dimatikan. ROM digunakan untuk menyimpan instruksi penting yang diperlukan oleh komputer atau perangkat elektronik lainnya agar dapat berfungsi dengan baik. Salah satu contoh umum penggunaan ROM adalah di dalam BIOS, pada komputer yang berisi kode awal untuk memulai sistem operasi. Kemudian fungsi ROM. ROM memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama menyimpan firmware. Firmware adalah perangkat lunak yang tertanam dalam perangkat keras dan bertugas mengontrol fungsi dasar perangkat tersebut. Firmware ini tidak bisa dihapus atau diubah dengan mudah oleh pengguna biasa. ROM digunakan untuk menyimpan firmware dalam berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, televisi, dan mesin industri. Kemudian yang kedua, menjalankan proses booting. Ketika komputer atau perangkat elektronik dinyalakan, sistem memerlukan instruksi awal untuk memulai perangkat. ROM berisi BIOS atau UEFI yang berfungsi untuk melakukan pengecekan perangkat keras dan memuat sistem operasi ke dalam memori utama atau RAM. Yang ketiga, menyimpan data secara permanen. Data yang disimpan dalam ROM tidak akan kehilangan meskipun perangkat dimatikan. Berbeda dengan RAM yang akan kehilangan data saat daya terputus. Oleh karena itu, ROM sangat penting dalam menyimpan informasi yang tidak boleh berubah atau hilang. Yang keempat, memastikan keamanan data. Karena data dalam ROM tidak dapat diubah dengan mudah. Ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi terhadap serangan virus atau kesalahan pengguna yang dapat merusak sistem operasi atau perangkat lunak inti. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ROM. Jenis-jenis ROM itu ada 5. Yang pertama, Max ROM atau dalam kurung MROM. ROM yang diproduksi langsung oleh pabrik dengan data yang sudah tertanam secara permanen, tidak dapat diubah atau diprogram ulang oleh pengguna. Digunakan dalam perangkat yang membutuhkan instruksi tetap seperti kalkulator atau perangkat keras khusus. Yang kedua, Programmable ROM atau PROM. Apa itu PROM? Jenis ROM yang dapat digunakan oleh pengguna sekali saja menggunakan perangkat khusus yang disebut PROM burner. Setelah diprogram, data dalam PROM tidak bisa diubah atau dihapus. Biasanya digunakan dalam sistem yang membutuhkan fleksibilitas dalam menentukan kode awal, tetapi tidak memerlukan perubahan setelah diprogram. Kemudian yang ketiga, Erasable Programmable ROM atau EPROM. Jenis ROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang oleh menggunakan sinar ultraviolet atau UV. Memiliki jendela kaca di atas chip yang memungkinkan cahaya UV menghapus data yang tersimpan. Setelah dihapus, EPROM dapat diprogram ulang menggunakan perangkat khusus. Biasanya digunakan dalam sistem pengembangan perangkat keras yang memerlukan pembaruan firmware sebelum produksi massal. Kemudian yang keempat, Electrically Erasable Programmable ROM atau EEPROM. Versi lebih canggih dari EEPROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang oleh menggunakan sinyal listrik tanpa perlu sinar UV. EEPROM dapat diubah sebagian tanpa harus menghapus seluruh data, memberikan fleksibilitas lebih dalam pembaruan firmware. Biasanya ini digunakan dalam kartu kredit pintar, microprocessor, dan perangkat tertanam lainnya. Nah, kemudian yang kelima, ini ada flash memory. Flash memory itu jenis EEPROM yang lebih cepat dan lebih fleksibel dalam membaca dan menulis data. Dapat menyimpan data dalam jumlah besar dan sering digunakan dalam perangkat modern seperti SSD, kartu memori, USB, flash drive, dan smartphone. Nah, ROM ini dapat diprogram ulang berkali-kali dan memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi dibandingkan EEPROM tradisional. Nah, ini contoh penggunaan ROM. Contoh-contoh penggunaan ROM. Nah, kemudian kesimpulan. Kesimpulannya di sini adalah ROM adalah bagian penting dari sistem komputer dan perangkat elektronik lainnya karena menyimpan instruksi yang diperlukan untuk menjalankan perangkat dengan berbagai jenisnya seperti MaxROM, PROM, EPROM, EEPROM, dan FlashROM. ROM dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan.
Nah, peran ROM memang sangat penting dalam menyimpan firmware, mengelola proses booting, dan menjaga data tetap aman. Seiring perkembangan teknologi, flash ROM menjadi lebih dominan karena kemampuannya untuk diprogram ulang dengan cepat dan digunakan dalam berbagai perangkat modern. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haru,